Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas praktikum kami yang ke-11 mengenai file operation. Jadi pada tugas terstruktur kali ini saya akan melakukan operasi berkas. Terdapat dua fitur yang saling berelasi dan perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Jadi pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki initial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload initial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data tidak kosong. Jadi notenya data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage, dan saya tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke central repository atau GitHub. Jadi ini merupakan tugas dari task yang pertama. Jadi sebelumnya saya sudah membuat code-nya di mana di sini terdapat library-nya. Yang pertama yaitu dorm.c. Jadi untuk dorm.c di sini terdapat include dorm.h, include studio.h, dan yang lainnya. Jadi di sini tugasnya adalah mengimpor header dorm.h dan pustaka standar untuk input atau output alokasi memori dan manipulasi string. Kemudian fungsi create dorm di sini terdapat struct dorm t, create dorm char name, unsigned short, capacity, and gender t, gender. Ini membuat dorm baru secara dinamis, yaitu menggunakan malloc. Kemudian di sini mengisi field name, capacity, gender, dan set resident 6 ke 0 dan return pointer ke objek dorm baru. Kemudian di sini terdapat print dorm detail. Nah, jadi di sini terdapat void print dorm detail, struct dorm t dorm. Nah, jadi di sini fungsinya untuk menampilkan detail dorm dengan format nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni. Kemudian gender ditampilkan sebagai male atau female. Kemudian untuk fungsi destroy dorm. Nah, di sini terdapat void destroy dorm, struct dorm t dorm. Nah, fungsinya ini adalah untuk menghapus memori yang digunakan oleh objek dorm. Nah, kemudian kita masuk ke dorm.h. Nah, di sini terdapat if and def dorm h, define dorm h. Nah, fungsinya ini digunakan untuk mencegah duplikasi include. Nah, kemudian di sini terdapat include gender.h untuk mengimpor definisi enum gender t dan file gender.h. Kemudian di sini terdapat struct dorm t. Nah, fungsinya ini mendefinisikan struktur asrama dengan 4 field, yaitu terdapat name 20. Nah, di sini artinya nama asrama maksimal 19 karakter plus 0 terminator. Kemudian di sini terdapat capacity. Nah, ini untuk kapasitas maksimal penghuni. Kemudian untuk gender, jenis kelamin yang diizinkan, yaitu gender male dan female. Kemudian resident 6 di sini untuk jumlah penghuni saat ini. Nah, jadi di sini create dorm berfungsi untuk buat dan kembalikan pointer ke objek dorm t, dan print dorm detail untuk cetak info dorm. Kemudian destroy dorm itu untuk bebaskan memori dorm. Nah, kemudian kita lanjut ke gender.c. Nah, di sini fungsi file ini adalah untuk mencegah isi file ini di-include berkali-kali sehingga compiler tidak duplikat definisi. Nah, kemudian kita lanjut untuk file gender.h. Nah, di sini terdapat if and def gender h dan define gender h. Kemudian hashtag and div. Nah, untuk ini fungsinya itu
Nah, jadi di sini terdapat ifdef gender H, define gender H untuk mencegah file ini diinput berulang kali atau duplicate definition. Kemudian di sini juga terdapat gender male sama dengan 0 dan gender female-nya sama dengan 1. Nah, di sini dipakai di struct dorm T untuk tandai jenis kelamin penghuni. Nah, di sini tidak ada fungsi di sini karena hanya perlu definisi tipe enum, implementasi jika ada, dan diletakkan di C. Kemudian kita lanjut ke repository.c. Nah, untuk repository.c di sini terdapat global storage, yaitu mahasiswa, yaitu max mahasiswa dan maksimum asrama. Di mana di sini kita menggunakan integer jumlah mahasiswa sama dengan 0, integer jumlah asrama sama dengan 0. Nah, di sini terdapat load student. Nah, ini merupakan buka file teks baris per baris dan pakai scan buffer untuk pairs field. Jadi di sini terdapat ID-nya, kemudian terdapat name-nya dan juga gender. Nah, di sini terdapat set default status yang merupakan unsigned, dan di sini juga artinya increment jumlah mahasiswa dan return total mahasiswa terload. Nah, ini dia. Kemudian untuk load dorms. Nah, jadi di sini load dorms itu buka file lalu pakai fscanf untuk parse, dan di sini bakal ada yaitu nama asrama, kapasitas, dan jenis kelaminnya. Nah, jadi di sini hitung berapa record dibaca plus return count-nya. Kemudian di sini juga terdapat simpan data mahasiswa, di mana simpan data mahasiswa ini untuk menulis ulang file dengan format ID, name, year, gender, dan status. Kemudian loop dari 0 sampai jumlah mahasiswa. Kemudian untuk simpan data asrama. Nah, simpan data asrama ini merupakan untuk menulis file dengan format nama, asrama, kapasitas, dan jenis kelamin, lalu loop sesuai jumlah asrama. Kemudian untuk print all dorm detail. Nah, print all dorm detail ini untuk mencetak tiap asrama di array, yaitu nama asrama, kapasitas, dan jenis kelaminnya. Kemudian di sini juga terdapat 0. Nah, angka 0 ini di akhir belum terupdate atau placeholder resident none. Kemudian print all student detail. Nah, ini mencetak tiap mahasiswa, yaitu dapat ID, name, year, gender, dan status. Nah, di sini semua fungsi input dan outputnya pakai delimiter garis agar konsisten saat baca atau tulis. Kemudian kita lanjut kepada repository.h. Nah, di sini repository.h terdapat include guard, yaitu ifndef repository H dan define repository H. Jadi di sini untuk mencegah header terinclude ganda. Kemudian di sini terdapat tipe data mahasiswa. Nah, di sini terdapat type def struct, char ID-nya 10, char name 50, integer year-nya itu di sini terdapat char gendernya 10 dan char statusnya 20. Nah, jadi di sini ID merupakan name atau kode, di mana maksimumnya 9 karakter plus terminator. Kemudian name merupakan nama lengkap, year-nya merupakan angkatan atau tahun masuk, dan gender di sini adalah male atau female menggunakan string, dan di sini status misalnya dia unsigned atau assigned gitu. Jadi ini merupakan statusnya. Kemudian di sini juga terdapat tipe data asrama. Jadi type def struct. Jadi char name asramanya char name asrama 50, integer kapasitasnya, char jenis kelaminnya 10. Nah, jadi di sini nama asrama merupakan nama blok asrama, kapasitas merupakan maksimum penghuni, dan jenis kelamin yaitu male atau female menggunakan string.
Nah, di sini kita mau menggunakan prototipe fungsi input dan output. Jadi di sini terdapat integer load student, constant char name file mahasiswa. Dan di sini juga terdapat integer load dorms, constant char name file asrama. Nah, jadi di sini juga terdapat void simpan data mahasiswa, constant char name file mahasiswa, dan juga void simpan data asrama. Nah, jadi di sini load merupakan baca file teks parse tiap baris ke array struct dan return jumlah record terload. Kemudian simpan di sini berfungsi untuk tulis ulang file dari array struct sesuai jumlah data. Dan semua fungsi menggunakan delimiter garis diimplementasi untuk konsistensi baca dan tulis. Nah, kemudian kita lanjut kepada student.c. Nah, di sini terdapat create. Nah, di sini terdapat create student yang berisikan ID, name, year, dan gendernya. Kemudian di sini juga terdapat alokasi memori untuk student T yang isinya itu ID, name, year, gender, dan set dorm yang sama dengan 0 atau belum ditempatkan. Kemudian di sini terdapat destroy student. Nah, destroy student ini untuk bebaskan memori objek mahasiswa. Kemudian print student untuk tampilkan ID, name, year, gender, dan print student detail untuk tampilkan ID, name, year, gender, dorm, atau unsigned, atau statusnya gitu. Kemudian di sini juga terdapat find student by ID yang menggunakan array, count, dan ID. Nah, di sini loop lewat daftar bandingkan dengan ID-nya. Kemudian kembalikan pointer jika ketemu dan null kalau tidak. Kemudian di sini juga terdapat assign. Nah, di sini assign student to dorm, student count. Di sini merupakan hitung penghuni dorm saat ini dan cek kapasitas belum penuh dan gender yang cocok. Jadi kalau oke, jadi set student by dormnya dan dorm residentnya. Kemudian di sini juga terdapat move student to another dorm. Nah, move student to another dorm ini artinya kurangi penghuni di dorm lama dan pindah ke new dorm atau tambah penghuni. Nah, kemudian di sini move student atau generic. Nah, di sini fungsi move student yang meliputi student, dorm, assign, function, student, dan count. Nah, ini artinya lepas dari dorm lama atau decrement dan reset student ke dorm yang sama dengan 0. Lalu panggil assign function yang di sini bisa assign student to dorm. Nah, semua manipulasi menggunakan string copy untuk field. Nah, pointer untuk relasi mahasiswa asrama dan counter untuk jumlah penghuni. Kemudian kita masuk ke student.h. Nah, di sini terdapat include yang merupakan bawah definisi enum gender T dan struct dorm untuk dipakai di student T. Kemudian di sini terdapat struct student T. Nah, struct student T di sini adalah di mana char ID-nya itu 12, yang artinya NIM atau kode mahasiswa maksimum 11 char plus 0. Kemudian char name 40 yang merupakan nama mahasiswa, char year-nya 5 merupakan tahun masuk, misalnya 2025, 2024 gitu. Kemudian di sini terdapat enum gender. Nah, di sini struct dorm T-nya merupakan pointer ke asrama yang merupakan 0 yang sama dengan belum ditempatkan. Nah, di sini terdapat juga prototype fungsinya, di mana di sini terdapat create student dan destroy student. Yang di sini create student dan destroy student merupakan alokasi atau dialokasi memori student T. Kemudian print student dan print student detail merupakan pencetakan. Kemudian di sini find student by ID. Di sini menggunakan loop array dan kembalikan pointer atau null. Kemudian di sini terdapat assign
student to dorm yang meliputi student, dorm, student, dan count. Kemudian move student di sini move student to another dorm ini artinya meliputi student dan new dorm. Kemudian move student meliputi student, dorm assign, function, dan student count. Jadi di sini atur relasi mahasiswa, asrama, dan update penghuni. Nah, di sini fungsi function ini diimplementasi di Doxy. Header hanya deklarasi dan tipe data. Nah, kemudian kita masuk ke tantangan yang pertama, yaitu task 1, di mana di sini terdapat baris pertama. Pertama hanya komentar berisi name dan nama pembuat. Kemudian include studio.h untuk fungsi input atau output yang merupakan printf, scanf, dan lain-lain. Kemudian include string.h untuk fungsi input atau output. Kemudian di sini juga terdapat include libs dorm.h, libstudent.h, dan libsrepository.h. Nah, di mana di sini membawa definisi tipe data, asrama, mahasiswa, struct student, dan struct dorm, serta prototipe fungsi load, print, create, dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat deklarasi array dan load data, di mana di sini mahasiswa 100 dan asramanya 100. Nah, di sini juga terdapat integer student count, di mana integer student count sama dengan load student ini, dan juga integer dorm count sama dengan load dorm. Nah, di sini artinya mahasiswa 100 artinya array statis untuk maksimal 100 mahasiswa, dan asrama 100 array statis untuk maksimal 100 asrama. Kemudian di sini load student artinya load student di sini artinya itu membaca file student repository .txt baris per baris parse field. Nah, di sini juga terdapat mengembalikan jumlah record mahasiswa yang berhasil dimuat dan disimpan di student count. Kemudian di sini load dorm artinya baca file dorm repository.txt parse field yang meliputi nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin. Kemudian di sini fungsinya juga untuk return jumlah dorm yang dimuat menuju dorm count. Kemudian untuk char common 100. Nah, char common 100 di sini merupakan buffer untuk menyimpan kata perintah yang dimasukkan user. Kemudian while 1 merupakan loop tak hingga akan berhenti hanya saat menemukan perintah khusus. Kemudian scanf di sini berisikan %s dan common, yaitu baca satu kata hingga spasi atau nilai ke common. Kemudian if string common. Nah, ini jika inputnya garis-garis, maka keluar dari loop dan program selesai. Kemudian di sini juga terdapat if string common dorm print all detail. Nah, jadi di sini penjelasan singkat untuk line ini. Nah, di sini saat common sama dengan don't print all detail. Nah, yang pertama loop dari i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari dorm count. Yang kedua, cetak setiap record asrama dalam format. Dan yang ketiga, nama asrama, kapasitas, jenis kelamin itu 0. Yang dimana angka 0 di akhir berfungsi placeholder untuk resident num atau jumlah penghuni. Karena di sini belum diupdate oleh mekanisme assign. Kemudian juga di sini terdapat else if string common student print all detail. Nah, untuk line yang ini, nah penjelasan singkat untuk yang ini terdapat saat common sama dengan student print all detail, loop dari i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari student count. Lalu cetak setiap record mahasiswa dalam format yaitu ID, name, year, generation status, dan field status awalnya unsigned sesuai inisialisasi di load student. Dan return 0 menandakan program selesai dengan status yang sukses.
Nah, jadi di sini alur keseluruhannya di mana inisialisasi merupakan mode data dorm dan mahasiswa ke array, input loop merupakan baca perintah sederhana atau string, dan eksekusi perintah itu terdapat dua pilihan, yaitu dorm print all detail yang artinya tampilkan data asrama, dan student print all detail tampilkan data mahasiswa serta exit yang merupakan input garis-garis-garis, yaitu keluar dari loop dan programnya berakhir. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan code ini. Nah, kita masuk ke file makefile yang berisi compile-nya. Kemudian kita tes. Lalu kita masuk ke readme.md. Nah, jadi untuk task yang pertama kita masukkan inputannya. Lalu simulator kemudian akan memberi keluaran berikut. Seperti ini, dorm print all detail dan student print all detail. Nah, kemudian kita lanjut ke praktikum yang kedua. Kemudian kita lanjut untuk praktikum yang kedua, di mana di sini terdapat studio.h untuk print dan scanf, string.h untuk string com dan string copy, kemudian dorm.h, student.h, dan repository.h merupakan tipe data yang isinya tuh asrama, mahasiswa, struct student T dan struct dorm T, dan prototype fungsi, input output serta manipulasi. Nah, di sini terdapat deklarasi array dan load data, di mana mahasiswa 100 dan asrama 100. Nah, di sini terdapat integer student count sama dengan load student, dan integer dorm count sama dengan load dorms. Di sini mahasiswa 100, asrama 100, yang artinya kapasitas maksimal 100 elemen. Kemudian load student di sini fungsinya untuk mengisi mahasiswa dan mengembalikan jumlah record ke student count. Kemudian load dorm ini mengisi asrama dan mengembalikan jumlah record ke dorm count. Kemudian di sini juga terdapat loop perintah yang isinya itu merupakan char common 100. Nah, char common 100 while 1 scanf %s common if string common sama dengan 0 break. Nah, jadi di sini artinya baca kata perintah ke common dan jika garis-garis keluar atau break dari loop utama. Kemudian di sini terdapat perintah dorm print all detail. Nah, perintah dorm print all detail di sini fungsinya di sini tuh artinya untuk cetak tiap asrama dengan format nama, asrama, kapasitas, jenis kelamin, dan 0. Kemudian angka 0 masih placeholder untuk resident name. Kemudian untuk student print all detail ini artinya di sini kita disuruh untuk cetak tiap mahasiswa. Program akan mencetak tiap mahasiswa yang dimana isinya tuh ID, name, year, gender, dan status. Dan status awalnya, yang dimana status awalnya itu adalah unsigned. Kemudian untuk student print all, nah student print all itu mirip detail tapi tanpa status, yaitu berisi ID, name, year, dan gender. Kemudian untuk dorm print all detail, nah di sini artinya program mencetak ringkas asrama tanpa resident name dan isinya tuh nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin. Kemudian di sini setelah loop selesai atau user input garis-garis data diulis ulang, maka di sini simpan data mahasiswa yang berisikan storage student repository.txt yang artinya di sini terdapat
mahasiswa dan student count. Kemudian simpan data asrama yang isinya itu storage, dorm repository.txt, asrama, dan dorm count. Nah, artinya di sini fungsi-fungsi ini merupakan untuk menimpa file lama dengan kondisi terakhir array. Lalu akhir program adalah return null yang menandakan exit sukses. Kemudian di sini kita akan mencoba menterminalkannya atau menguji coba dari program ini. Nah, di sini akan kita masukkan inputannya, yaitu sebagai berikut. Nah, maka simulator akan memberikan keluaran sebagai berikut. Yaitu ini dia. Terdapat student print all, kemudian dorm add, dan dorm print all detail, serta student print all detail. Nah, sampai di sini. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan untuk praktikum 11 ini. Apabila ada tutur kata yang kurang dan kurangnya pemahaman ilmu, dan bila adanya keributan, saya mohon maaf. Sekian presentasi pada siang hari ini yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Shalom.